Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Abdul Rahman Sidik. Hari ini kita akan mengulas tentang buku Magnet Rahasia Magnet Rezeki yang dikarang oleh Bapak Nasrullah. Yang di sini kita akan mengulas bersama-sama. Buku di sini memiliki 4 bab. Bab pertama tentang hidup mulia dan dimanjakan. Yang kedua tentang kunci rahasia power of thinking. Yang bab ketiga tentang power of feeling. Bab keempat tentang power of motivation. Oke, langsung saja kita langsung ke bab pertama. Bab pertama di sini mengisahkan tentang kehidupan manusia. Pada awalnya manusia itu adalah hidup dimanja. Seperti dulu pada zaman Nabi Adam, kan manusia dimanja dengan segala apa yang ada diserahkan ketika masih di surga. Tapi karena ada hal yang sekiranya membuat Allah menurunkan untuk ke bumi. Nah, pada dasarnya sudah disediakan entah itu dari segi makanan, istri, terus juga segala buah-buahan segalanya macam ada. Nah, nanti manusia akan kembali ke sana lagi gitu. Karena manusia juga ditakdir untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, untuk mengatur semua yang ada di bumi ini. Nah, di poin 9 di sini, kalau pengen hidup enak, dimanja, jangan lakukan kesalahan, jangan lakukan sebuah dosa. Ketika Anda melakukan dosa, Anda itu menaruh sebuah titik hitam, titik kejahatan, titik ketidakbaikan itu dalam di hati Anda. Semakin banyak Anda menanamkan titik itu, semakin gelap juga hati Anda. Jadi lebih baik kurangi berbuat dosa. Entah itu dosa dari mata, entah itu dosa dari telinga, entah itu dosa dari mulut. Kebanyakan manusia itu banyak dosa dari mulut. Padahal sebenarnya mulut itu cuma satu ya, mata ada 2, tapi kebanyakan dosa dari mulut. Ya, orang bilangnya sih gosip ya, kalau orang Islam bentuknya gibah. Nah, gibah itu tuh masuk dosa besar kalau dilakukan terus menerus. Soalnya juga menggibah orang seperti menyakiti orang ya, seperti mengkuliti orang gitu. Tapi akhir-akhir ini gibah itu menjadi suatu tren, menjadi sesuatu yang sangat digemari, bahkan ditonton, bahkan ditayang di stasiun TV. Nah, itu sebuah sisi dari yang harus perlu dikurangi, kalau bisa dibuang. Selanjutnya rahasia kekayaan, menguasai kekuatan pikiran. Dari semua rahasia kekayaan yang dibaca dan dipelajari, semua orang kaya memiliki satu karakter yang sama, yaitu mereka menguasai kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran di sini sangat berpengaruh sekali, karena ketika Anda berpikir bahwa Anda mampu, semua pekerjaan yang berat bisa dilakukan. Tapi ketika Anda sudah berpikir bahwa ini sulit dan tidak bisa dikerjakan, otomatis segala kemampuan Anda yang superhero akan lenyap.
Selanjutnya, alam bawah sadar hanya mengenal fokus. Logikanya gini. Jangan menolak ke belakang. Jangan menengok ke belakang. Coba pikirin. Pasti yang ada di pikiran Anda kata-kata terakhir yang kadang Anda bicarakan atau Anda ingat. Jangan menengok ke belakang. Emang belakang ada apa ya? Nah, seperti itu. Jadi pikiran Anda tuh fokus kepada satu hal yang ada di belakang tuh. Jangan menengok ke belakang. Akhirnya apa? Kayak nengok. Nah, gitu nengok jadinya. Nah, jadi alam bawah sadar itu mengetahui apa yang Anda fokuskan. Contoh, jangan berbuat salah. Akhirnya apa? Ya Anda melakukan kesalahan. Jangan buat kejahatan. Apa ya, Pak? Kejahatan yang Anda fokuskan. Nah, jadi alam bawah sadar itu mengenal fokus. Jadi fokuslah pada sesuatu yang Anda bisa. Tentu saya mengerjakan. Saya on time, saya smart, dan juga segala hal. Setelah pikiran, hati Anda jangan sudon sama orang lain. Sudon ya gibah, dari gibah nanti bisa masuk ke sudon atau berprasangka buruk. Nah, itu hampir nyambung tuh nih. Sudon sama gibah. Gibah ada di mulut, sudon ada di hati. Nah, jadi hilangkanlah kata sudon. Berkhusudlah kepada orang. Tidak ada orang yang buruk, tidak ada orang jelek. Cuma orang itu punya kadar kebaikan masing-masing. Contoh, dia kadar kebaikannya dalam menolong, contoh amal. Contoh seperti kayak masa COVID, yaitu menyumbangkan bantuan. Nah, itu kadar amal segitu. Ada amal yang dikasih titipan uang 20.000, tapi balikinya cuma 15.000. Nah, itu kebaikan di segitu. Jadi punya tingkatan masing-masing. Jadi jangan bersudon kepada orang lain. Berhusnudonlah kepada orang lain juga pada diri sendiri. Nah, ini menarik nih. Ada istilah yang harus dijawab. Ini istilah kayak hitam putih, jadi dua sisi berseberangan. Allah menciptakan tertawa dan menangis. Dia ada malam, ada siang, ada pagi, ada sore. Jadi lawannya itu ada laki-laki, ada perempuan, ada anak, ada bapak. Nah, terus Allah itu mematikan dan menghidupkan. Ya, benar. Yang ketiga, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Yang keempat, Allah memberikan kekayaan dan apa coba? Kemiskinan. Tunggu dulu. Bukan kemiskinan. Nah, ini dijawab di dalam Al-Quran surat An-Najm yang artinya Dia dan dialah Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Jadi ingat kalau Anda berpikir anak kemiskinan, Anda itu udah berpikir negatif, itu namanya udah negative thinking, sudon itu maksudnya. Nah, jadi berpikirlah positif. Jadi Allah menciptakan kekayaan dan kecukupan. Kalau Anda punya uang contoh 100.000 buat sehari, itu cukup. Tapi kadang ada yang tidak bersyukur, jadi segitu kurang nih dengan macam kelebihan. Jadi apa? Itu dia tidak cukup. Jadi dia itu tidak bersyukur. Jadi ingat ya, kekayaan dan kecukupan. Oke, selanjutnya masuk ke tentang positive thinking. Tadi bab pertama, langsung ke bab kedua tentang positive thinking. Sebentar, halaman berapa ini ya? Bentar, kita buka dulu halamannya ya. Nah, ini nih. Positive thinking yang berapa ya? Positive thinking halaman 44. Wow. Nah, langsung aja nih ke yang tentang
the law of rejection. Dalam penjelasannya, seorang psikolog Hans Wilhelm menyebutkan bahwa apa yang ada di pikiran kita sebenarnya adalah primary reality, sementara di dunia yang ada di hadapan kita adalah second reality. Ingat ya, apa yang ada di dalam pikiran kita adalah primer reality, sedangkan dunia yang ada di depan kita itu adalah second reality. Paham ya? Primer itu yang ada di dalam otak, yang di luar itu adalah second reality. Jika di dalam pikiran kita ada kebencian, apa yang kita keluarkan itu juga akan berkesinambungan dengan kebencian itu. Sebaliknya, jika yang kita pikirkan adalah sesuatu yang positif, apa yang kita keluarkan sesuatu yang positif bermanfaat buat orang lain. Oke, langsung saja. Apabila kita berpikir bahwa kita bernasib baik, otomatis kita akan menuju step demi step untuk ke arah yang lebih baik. Jika Anda berfokus pada kebaikan, pikiran Anda kebaikan, pastilah kebaikan tersebut akan kembali kepada diri Anda. Di dalam magnet ini ada dikasih tabel seperti ini. Nah, ini tentang negative thinking, ini tentang positive thinking. Nih, jika ini contoh ya, ini seorang namanya Badu, yang kedua ada namanya Badi. Nah, si Badu ini dia mempunyai ide, dia punya peluang, kesempatan, tapi dia berpikir negatif tentang peluang tersebut. Contoh, pada masa corona seperti ini, dia punya peluang, oh ya seperti ini bagusnya usaha di bidang transaksi elektronik atau mungkin jualan online, bisa mungkin kayak di Tokopedia, Shopee, atau mungkin Bukalapak, atau mungkin di segala macam. Nah, si Badu ini berpikir bahwa kalau kita jualan di itu, di Tokopedia atau di marketplace lain, banyak sekali penipuan atau mungkin customer yang responnya kurang baik, atau mungkin juga barangnya tidak sesuai dengan apa yang ada di foto. Nah, itu mendorong sebuah kemajuan Badu untuk belajar tentang marketplace dan juga mendapatkan keuntungan dari jualan di marketplace. Yang kedua, namanya Badi. Tadi kan pertama Badu, yang kedua Badi. Nah, Badi ini berpikir positif bahwa ketika masa COVID seperti ini, alangkah baiknya kita akan berjualan lewat media online, karena keterbatasan kita dalam bertemu dengan orang, keterbatasan kita dalam bersosialisasi. Nah, peluang yang bagus adalah jualan dengan online. Nah, si Badu ini dia itu menarik energi positif dari marketplace tersebut. Jadi apa? Kita akan berjualan di situ, kita pasti dapat keuntungan. Nah, si Badi ini itu langsung akan terprogram dalam pikiran dia bagaimana caranya untuk mencari barang, bagaimana menentukan price harga, bagaimana menentukan target. Langsung saja langsung di upload di marketplace. Nah, nggak selang lama pasti ada yang nyantol. Dari 100 mungkin postingan yang diupdate, pastilah minimal 1 ada, pasti ada yang nyantol. Nah, tinggal dikali saja ke konsistensinya yaitu konsistensinya gitu. Semakin dia konsisten, semakin bagus cara penjualan. Oke. Itulah power of positive. Nah, di rangkuman di sini adalah husnuzon buat diri kita itu akan lebih mudah kita dalam bersyukur, kita akan melihat sisi positif dan juga mengundang keberuntungan. Oke,
Itu tahap pertama tentang positive thinking. Selanjutnya ke positive feeling. Nanti dulu buat nanti ya. Sekarang selesai dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.